Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, ini masih terkait dengan konflik perang tarif impor antara Amerika Serikat dan juga China, di mana Indonesia tentunya juga harus memiliki mitigasi dan juga sejumlah langkah yang dilakukan untuk meredam ataupun meminimalkan dampak yang akan terjadi. Karena kita tahu Presiden Donald Trump ataupun Presiden Amerika Serikat ini langsung tancap gas menetapkan kebijakan tarif impor 10% kepada China. Indonesia pun seperti yang tadi sudah kami sebutkan harus mewaspadai terutama produk-produk China yang masuk Indonesia secara ilegal. Geoekonomi akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China semakin memanas usai Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Trump menetapkan kebijakan tarif impor 10% kepada China. Awalnya kebijakan tarif ditetapkan 25% untuk Kanada dan Meksiko dan China sebesar 10%. Namun Trump kemudian menangguhkan kebijakan ini untuk Meksiko dan Kanada, tapi tidak untuk China. Tak tinggal diam, China juga akan mengenakan tarif atau bea masuk 15% untuk impor batu bara dan gas alam cair atau LNG dari Amerika Serikat. Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara China menyatakan tarif bea masuk 15% tersebut akan berlaku mulai 10 Februari 2025. Indonesia sendiri harus mewaspadai dampak gejolak geoekonomi Amerika-China ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mewanti-wanti kebijakan tarif impor 10% yang dikenakan Presiden Donald Trump ke produk-produk asal China bisa berimbas ke Indonesia, di mana produk China bisa membanjiri pasar Indonesia secara ilegal. Dibebankannya perdagangan atau bea masuk terhadap China 10%, nah tentu kita harus menjaga perdagangan ilegal yang masuk ke Indonesia. Jadi kita kunci pasar perdagangan ilegal karena kita tidak ingin barang itu mencari market lain yang besar. Jadi market kita dengan Amerika kan sebetulnya kalau untuk consumer product jumlah penduduknya unda-undi gitu. Jadi kalau kita 280, Amerika 320 juta, dan dari segi consumer product bukan hanya dari segi mereka mengenakan 10%, tetapi dari freight cost ke Indonesia juga. Di sisi lain, Erlangga menambahkan Indonesia bisa menjadi sasaran produk China, terutama consumer goods atau barang konsumsi, karena pasarnya hampir sama besar dengan Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk yang tak jauh berbeda, di mana Indonesia sebanyak 280 juta jiwa, sedangkan Amerika Serikat memiliki populasi 320 juta jiwa. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.